Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Egy Syafukri dengan NIM 23070266357. Nah, sebelumnya saya dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Dissolving Pulp. Nah, lanjut saja ke penjelasannya. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang definisi dissolving pulp, proses produksinya, serta tren pasar dan peralatan yang digunakan dalam industri pulp dan kertas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dissolving pulp. Yang pertama yaitu ada pulp dengan kandungan selulosa yang tinggi, yaitu karakteristik utama dari dissolving pulp yang menjadikannya sangat dicari di dalam industri. Nah, kandungan selulosa yang tinggi memungkinkan untuk menghasilkan serat viskos yang berkualitas tinggi yang digunakan dalam berbagai produk tekstil dan kertas. Selanjutnya ada pulp putih dengan derajat cerah yang tinggi. Nah, pada dissolving pulp menunjukkan kemurnian dan kualitas dari derajat cerah yang tinggi tersebut. Nah, ini penting dalam aplikasi, di mana warna dan penampilan produk akhir sangat diperhatikan, seperti dalam pembuatan kain dan kertas dengan kualitas yang tinggi. Nah, lalu ada rendahnya kandungan ekstraktif dan lignin. Rendahnya kandungan ekstraktif dan lignin dalam dissolving pulp berkontribusi pada kemurniannya. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk akhir tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak kita inginkan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan performa yang buruk dari produk yang kita hasilkan. Nah, lalu apa sih peran penting dissolving pulp dalam sebuah industri? Dissolving pulp ini memiliki peran yang sangat penting di dalam industri, terutama dalam pembuatan serat viskos dan produk kertas. Kualitas dan karakteristiknya yang unik menjadikannya bahan baku yang sangat berharga dalam berbagai aplikasi industri. Selanjutnya, permintaan pasar dissolving pulp. Nah, yang pertama ada permintaan global yang sangat meningkat. Permintaan global untuk dissolving pulp menunjukkan tren yang positif yang mencerminkan pertumbuhan industri tekstil dan kertas. Nah, ini memberikan peluang bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari produksi. Lalu ada Cina merupakan produsen yang utama. Nah, Cina yang berperan sebagai produsen dan konsumen terbesar dalam pasar dissolving pulp. Dominasi ini memberikan pengaruh besar terhadap harga dan ketersediaan produk di pasar global. Lalu ada pertumbuhan sektor tekstil dan kertas. Nah, ini berkontribusi pada peningkatan permintaan untuk berkontribusi pada dissolving pulp ini sendiri dengan meningkatnya kebutuhan akan produk yang berkualitas tinggi. Permintaan untuk dissolving pulp ini diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang. Lalu ada peningkatan permintaan untuk dissolving pulp menciptakan peluang bagi produsen untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses yang lebih efisien. Ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin lama terus berkembang. Baiklah, selanjutnya ada perbandingan dissolving pulp dan craft pulp. Terdapat beberapa perbedaan antara dissolving pulp dan craft pulp ini, seperti di kadar pentosannya yang lebih rendah, proses prehidrolisis, perbedaan kualitas produk, dan pentingnya dalam suatu industri. Nah, kadar pentosan yang lebih rendah pada dissolving pulp ini sendiri, ini menjadikannya lebih unggul dibandingkan craft pulp. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan standar pada suatu industri. Selanjutnya ada proses prehidrolisis.
Proses prehidrolisis ini adalah langkah penting dalam pembuatan dissolving pulp. Dengan mengurangi kadar hemiselulosa, proses ini membantu meningkatkan kualitas dan kemurnian pada produk akhir. Lalu perbedaan kualitas antara dissolving pulp dan craft pulp ini sangat signifikan. Dissolving pulp dirancang untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dalam aplikasi dalam suatu industri, terutama dalam pembuatan serat, viskos, dan produk kertas yang berkualitas tinggi. Nah, lalu pentingnya dissolving pulp dalam industri tidak dapat diabaikan juga. Dengan kualitas yang lebih baik, dissolving pulp ini menjadikan suatu bahan baku yang sangat dicari dalam berbagai aplikasi, termasuk tekstil dan kertas yang dibutuhkan dalam suatu industri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya yang terjadi dalam industri pulp dan kertas. Yang pertama ada bahaya debu yang mudah terbakar. Selanjutnya ada gas yang beracun dalam suatu proses. Nah, selanjutnya ada resiko cedera akibat peralatan berat. Nah, selanjutnya ada pentingnya keselamatan kerja. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang bahaya debu yang mudah terbakar. Nah, bahaya debu yang mudah terbakar ini adalah salah satu resiko utama dalam industri pulp dan kertas. Penumpukan debu yang sangat sering terjadi dapat menyebabkan kebakaran yang berpotensi merusak fasilitas dan membahayakan keselamatan para pekerja. Lalu, gas yang beracun juga menjadi salah satu bahaya yang sangat besar dalam industri pulp dan kertas. Gas beracun yang dihasilkan selama proses produksi dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan para pekerja. Nah, pentingnya untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan untuk meminimalkan risiko paparan. Adapun risiko cedera akibat penggunaan alat berat adalah masalah yang sangat signifikan dalam berbagai suatu proses industri. Nah, pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri atau disebut dengan APD ini sangat berperan penting untuk melindungi pekerja dari berbagai cedera yang bisa terjadi akibat alat berat itu sendiri. Nah, lalu keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini adalah prioritas utama dalam industri pulp dan kertas. Dengan mengidentifikasi dan mengelola bahaya yang terjadi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para semua pekerja demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang hiradese dalam suatu proses produksi yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pentingnya hiradese. Nah, identifikasi bahaya adalah langkah pertama dalam proses hiradese. Dengan mengetahui bahaya yang ada, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada proses hiradese ini. Nah, lalu ada penilaian risiko. Ini membantu perusahaan untuk memahami seberapa besar kemungkinan dan dampak dari bahaya yang teridentifikasi. Ini memungkinkan mereka untuk memprioritaskan langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan dalam suatu proses. Nah, selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini adalah langkah terakhir dalam proses hiradese. Dengan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat, perusahaan dapat melindungi pekerja dan memastikan bahwa operasi yang berjalan dengan aman dan efisien ini dapat terjadi. Nah, lalu ada pentingnya hiradese. Dalam industri tidak dapat diabaikan proses pentingnya hiradese ini. Metode ini dapat membantu perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu suatu berjalannya operasi. Selanjutnya ada peralatan utama pada proses pembuatan dissolving pulp. Peralatan utama dalam proses pembuatan dissolving pulp ini sangat beragam dan masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Memilih peralatan yang tepat akan mempengaruhi efisiensi dan kualitas pada produk akhir. Nah, yang pertama ada digester.
di mana digester ini berfungsi sebagai tempat memasakkan dalam proses pembuatan dissolving pulp. Proses ini sangat penting untuk menghilangkan lignin dan mempersiapkan pulp untuk tahap selanjutnya. Lalu ada rotary drum vacuum filter. Nah, ini berperan dalam memisahkan cairan dari pulp. Proses ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir dengan menghilangkan sisa-sisa dari bahan kimia yang ada. Nah, selanjutnya ada press washer. Ini digunakan untuk mencuci pulp dan menghilangkan sisa-sisa bahan kimia yang mungkin tertinggal. Ini penting untuk memastikan bahwa produk akhir ini memiliki standar kualitas yang diinginkan. Selanjutnya ada proses cooking dalam pembuatan pulp. Proses cooking adalah langkah kunci dalam pembuatan dissolving pulp. Tanpa proses ini, kualitas pulp tidak akan memenuhi standar yang diperlukan di dalam industri untuk menerapkan aplikasi-aplikasi yang akan diterapkan dalam suatu industri tersebut. Lalu ada penggunaan bahan kimia dalam proses cooking. Penggunaan bahan kimia ini sangat penting untuk menghilangkan lignin dan meningkatkan kualitas pulp. Pemilihan bahan kimia yang tepat akan mempengaruhi kualitas akhir dari proses ini. Lalu ada pemanasan dalam proses cooking. Nah, pemanasan ini membantu mempercepat reaksi kimia yang diperlukan untuk menghilangkan lignin. Ini adalah langkah penting untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk akhir yang baik. Nah, selanjutnya ada kualitas pulp yang dihasilkan. Kualitas pulp yang dihasilkan dari proses cooking ini sangat penting untuk aplikasi industri. Pulp yang berkualitas tinggi akan memberikan performa yang lebih baik dalam produk akhir, seperti serat viskos dan kertas. Selanjutnya kita akan membahas proses bleaching pada dissolving pulp. Di sini mencakup seperti tujuan proses bleaching, bahan kimia yang digunakan, pentingnya kecerahan dan standar dari kualitas. Adapun tujuan utama dari proses bleaching ini adalah untuk memutihkan pulp dan meningkatkan kecerahan. Ini penting untuk memastikan bahwa produk akhir memiliki penampilan yang menarik dan berkualitas yang tinggi. Lalu bahan kimia yang digunakan seperti klorin dioksida dan hidrogen peroksida ini digunakan dalam proses bleaching untuk mencapai tingkat kecerahan yang diinginkan dalam proses bleaching ini. Lalu ada kecerahan pulp yang dihasilkan oleh proses bleaching. Ini sangat penting untuk aplikasi industri. Pulp yang lebih cerah akan memberikan hasil yang lebih baik dalam produk akhir, seperti kertas dan serat viskos. Lalu ada memenuhi standar kualitas dalam proses bleaching. Nah, memenuhi standar kualitas ini adalah kunci untuk memastikan bahwa produk akhir dapat bersaing di pasar-pasar. Kualitas yang tinggi akan meningkatkan daya tarik produk di mata para konsumen. Selanjutnya kita akan membahas troubleshooting dalam proses produksi. Nah, pentingnya troubleshooting dalam proses produksi ini tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki prosedur yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dengan cepat, sehingga meminimalkan dampak negatif pada kualitas produk. Yang pertama, soda loss sebagai suatu masalah. Nah, soda loss adalah salah satu masalah yang sering dihadapi dalam proses produksi. Ini dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi, sehingga perlu diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Lalu ada masalah fluktuasi pH dalam suatu produksi. Fluktuasi pH ini dapat mempengaruhi kualitas pulp yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengendalikan pH selama proses produksi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa produksi akhir itu memenuhi standar yang diinginkan. Lalu memiliki prosedur troubleshooting yang efektif
sangat penting untuk menjaga kelancaran proses produksi. Dengan prosedur yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat sehingga mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya kita akan membahas kualitas dissolving pulp yang mencakup parameter kualitas utama, bilangan kappa, memenuhi standar yang ada di industri, lalu pengaruh terhadap produk akhir. Nah, parameter kualitas utama seperti kadar pentosan dan ash content ini sangat penting untuk memastikan bahwa dissolving pulp memenuhi standar industri. Ini akan mempengaruhi kualitas produk akhir yang akan dihasilkan. Lalu ada bilangan kappa. Bilangan kappa ini adalah indikator penting dalam menentukan kualitas pulp, dengan memastikan bahwa bilangan kappa berada dalam batas yang diinginkan. Nah, ini sangat penting untuk mencapai kualitas yang tinggi dalam produk akhir. Lalu ada memenuhi standar industri. Memenuhi standar industri untuk parameter adalah kunci untuk memastikan bahwa produk akhir dapat bersaing di pasar. Kualitas yang tinggi akan meningkatkan daya tarik dalam suatu produk di mata para konsumen. Lalu ada kualitas dissolving pulp yang baik. Nah, kualitas dissolving pulp yang baik ini akan berpengaruh terhadap produk akhir. Dengan memenuhi parameter kualitas yang ditetapkan, produk akhir akan memiliki performa yang lebih baik dan lebih diterima di dalam suatu pasaran. Selanjutnya ada pengendalian proses dalam produksi pulp. Alat pengendalian proses seperti flow meter dan pressure controller ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua parameter produksi yang berada dalam batas yang diinginkan. Nah, ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir. Lalu ada monitoring parameter. Monitoring parameter selama proses produksi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kualitas produk akhir ini memenuhi standar. Dengan memantau parameter secara real time, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah lebih awal. Lalu meningkatkan efisiensi produksi. Meningkatkan efisiensi produksi ini adalah salah satu tujuan utama dalam pengendalian proses. Dengan menggunakan alat yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk akhir. Lalu ada kualitas produk akhir. Kualitas produk akhir ini sangat dipengaruhi oleh pengendalian proses yang baik. Dengan memastikan bahwa semua parameter berada dalam batas yang diinginkan, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada tren pasar dissolving pulp, di mana ada peningkatan konsumsi. Nah, peningkatan konsumsi dissolving pulp menunjukkan bahwa industri tekstil dan kertas terus berkembang. Ini memberikan peluang bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Lalu ada negara-negara Eropa sebagai pasar utama. Nah, negara-negara Eropa menjadi pasar utama untuk dissolving pulp. Ini menunjukkan bahwa permintaan di wilayah ini sangat tinggi. Ini menciptakan peluang bagi produsen untuk memasuki pasar-pasar yang menguntungkan. Lalu ada pertumbuhan industri tekstil. Pertumbuhan industri tekstil ini berkontribusi pada peningkatan permintaan untuk dissolving pulp. Dengan meningkatnya kebutuhan akan produksi dengan kualitas yang tinggi, permintaan untuk dissolving pulp ini diperkirakan akan terus meningkat ke depannya. Lalu ada peluang bagi produsen. Peningkatan permintaan untuk dissolving pulp ini menciptakan peluang bagi produsen untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses yang lebih efisien. Ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya ada dampak lingkungan dari produksi pulp. Nah, dampak negatif dari produksi pulp terhadap lingkungan ini harus menjadi perhatian utama.
pencemaran air dan udara dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem yang ada. Yang pertama, ada praktik ramah lingkungan. Nah, praktik ramah lingkungan ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari produksi pulp. Dengan menerapkan teknologi dan proses yang lebih bersih, industri dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Lalu, dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Nah, meningkatkan kesadaran dari produksi pulp ini adalah langkah penting untuk mendorong perubahan positif dalam suatu industri yang ada. Edukasi dan pelatihan dapat membantu pekerja dan manajemen memahami pentingnya praktik ramah lingkungan. Lalu, tanggung jawab industri untuk menjaga lingkungan. Tanggung jawab ini harus menjadi prioritas dalam suatu industri. Dengan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan, industri pulp dapat memantau, melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas inovasi dalam industri pulp. Inovasi dalam industri pulp adalah kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan terus berinovasi, perusahaan dapat tetap bersaing di pasaran, yang dimana pasaran ini semakin lama semakin ketat persaingannya. Selanjutnya ada teknologi baru. Nah, teknologi baru ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan proses produksi dan mengurangi limbah-limbah. Ini akan berkontribusi pada keberlanjutan dan efisiensi dalam industri pulp. Lalu ada keberlanjutan industri. Keberlanjutan ini menjadi tujuan utama dalam inovasi industri pulp. Dengan mengadopsi praktik dan teknologi yang ramah lingkungan, industri dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Lalu ada peluang pasar. Inovasi juga menciptakan peluang pasar baru bagi suatu perusahaan. Dengan menawarkan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, perusahaan dapat menarik pelanggan yang lebih sadar dengan lingkungannya. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pentingnya dissolving pulp dalam industri tekstil dan kertas ini tidak dapat diabaikan. Dengan kualitas yang tinggi, dissolving pulp menjadi bahan baku yang sangat dicari dalam suatu proses industri. Yang kedua, ada proses produksi dissolving pulp ini melibatkan berbagai metode dan peralatan yang kompleks. Dengan memahami proses ini, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari produk. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tantangan lingkungan yang dihadapi. Tantangan lingkungan yang dihadapi di industri pulp dan kertas ini harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan. Dengan menerapkan praktik ramah lingkungan, industri dapat melindungi lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, dari beberapa poin tadi dapat disimpulkan bahwa dissolving pulp ini memiliki tantangan yang sendiri. Dengan menekankan pentingnya dissolving pulp dan tantangan yang dihadapi industri, lalu dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, industri dapat terus berkembang dan berkontribusi pada keberlanjutan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.